Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar kimia tentang termokimia dengan subpokok bahasan perhitungan delta H reaksi dengan cara hukum Hess. Di mana bunyi hukum Hess itu adalah harga delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Itu merupakan bunyi dari hukum Hess. Jadi intinya untuk hukum Hess adalah dia tidak bergantung jalannya reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Catatan yang untuk pengerjaan nanti di soal-soal hukum Hess. Jadi nanti jika reaksi dibalik, maka tanda delta H juga dibalik. Jika reaksi nanti dikali dengan N, maka delta H-nya juga dikali dengan N. Jika reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Ini ada 3 catatan yang harus kalian pahamin. Contoh soal. Di sini diketahui reaksi termokimia H2 direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H min 100 kJ. Tentukan harga delta H reaksi untuk reaksi berikut, yaitu 3H2 menghasilkan 3H2 plus 3/2O2 dengan delta H. Oke. Kita lihat posisi untuk yang diketahui. H2O semula dia berada di sebelah kanan. Setelah reaksi ini yang ditanyakan H2O-nya berada di sebelah kiri. Maka untuk pertanyaannya H2O-nya adalah dibalik. Jadi posisinya adalah dibalik. Maka persamaan termokimia ini harus dibalik. Maka kalau dibalik nanti harga delta H-nya juga dibalik. Yang semula positif maka dia yang semula negatif dia akan menjadi positif. Nah, kita lihat untuk H2O-nya dia semula ada 1 mol H2O. Ternyata yang ditanya dia ada 3. Maka untuk delta H-nya dia juga harus dikali 3. Sesuai yang kedua ini. Jadi dia dibalik dan dikali 3. Maka harga delta H-nya juga dikali 3. Maka yang semula 100 min 100 dikali 3, maka dia ada 300 kJ. Itu untuk contoh yang pertama. Paham? Oke, supaya lebih paham kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 persamaan termokimia. Yang pertama ada C2H2 direaksikan dengan H2 menghasilkan C2H6 dengan delta H min 120 kJ. Persamaan reaksi yang kedua ada 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O dengan delta H sama dengan min 340 kJ. Persamaan reaksi yang ketiga 2C2H6 plus 7O2 menghasilkan 4CO2 plus 6H2O dengan delta H min 2500 kJ. Hitunglah delta H reaksi pembakaran C2H4. Pembakaran C2H4. Maka di sini kita belum tahu persamaan reaksi dari pembakaran C2H4. Maka kita harus menuliskan dulu persamaan reaksi dari C2H4 pembakaran. Di mana ada C2H4 dia dibakar. Kalau dibakar berarti dia direaksikan dengan oksigen. Menghasilkan, kalau dia merupakan senyawa hidrokarbon, dibakar dia pasti akan menghasilkan karbon dioksida plus air H2O. Kita setarain. C sebelah kiri dia ada 2, sebelah kanan ada 1. Supaya sama maka kita kalikan 2. H-nya sebelah kiri dia ada 4, sebelah kanan ada 2. Supaya sama-sama 4 maka
kita tambahkan koefisien 2. O-nya sebelah kiri dia ada 2, sebelah kanan dia ada 2 dikali 2, 4. Ini ada 1 dikali 2, 2. Maka dijumlahin dia ada 6. 2 kali berapa yang sama dengan 6? Kita kalikan 3. Itu untuk persamaan reaksi yang ditanyakan untuk pembakaran C2H4. Oke. Kita mulai untuk pembahasannya. Jadi intinya kalian harus mengutamakan yang ada di dalam kotak ini. Posisi dia ada di sebelah mana anak panah? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kita nanti sesuaikan dengan yang diketahui. Oke. Yang pertama, untuk C2H4 posisinya ada di sebelah kiri. Sedangkan yang diketahui dia ada di sebelah kiri juga. Maka dia untuk persamaan reaksi yang pertama tetap karena posisinya sudah berada di sebelah kiri. Maka di sini kita tulis tetap. Artinya penulisannya kita seperti yang ada dalam soal. Kita tulis ada C2H4 direaksikan dengan H2 menghasilkan C2H6 dengan delta H sama dengan min 120 Kc. Oke. Untuk yang kedua, di sini dia ada O2. O2 di sini ternyata ada 2 kali muncul. Maka kalau dia ada lebih dari 1 kali muncul, kita lewatin dulu. Kita cari option yang lain yang 1 kali muncul saja. Kita lihat yang sebelah kanan anak panah yang ditanya di sini. Ada CO2. CO2 ada di sebelah kanan. Di soal ternyata dia ada di sebelah kanan juga. Maka reaksi yang ketiga ini kita tulis tetap. Tapi kita lihat yang ditanya dia hanya ada 2 mol CO2, sedangkan yang diketahui dia ada 4 mol CO2. Maka kita harus sesuaikan dengan apa yang ditanya. Bagaimana supaya 4 menjadi 2? Oke, sip. Dikali dengan setengah atau dibagi dengan 2. Boleh dikali, boleh dibagi. Berarti di sini kita tuliskan dikali dengan setengah. Maka reaksi ini kita tulis tetap, tapi dia dikali setengah. Berarti koefisiennya dia berubah karena dia dikali setengah. Oke, di sini dia ada 2C2H6 dikali setengah, maka 2-nya habis. Maka tinggal tulis C2H6. Jadi yang dicoret itu cuma koefisiennya saja, indeksnya tidak boleh. Ditambah 7 dikali setengah, maka menghasilkan 7/2O2. Menghasilkan 4 dikali setengah 2 CO2 ditambah 6 dikali setengah 3 H2O dengan delta H sama dengan, karena di sini tetap maka harga delta H-nya tetap, berarti dia min, tetap negatif. Karena di sini dikali setengah, maka delta H-nya juga dikali setengah. 2500 dikali setengah berapa? Oke, ada 1250 Kc. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan reaksi yang kedua, yang belum. Di sini ada 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O dengan delta H min 340 Kc. Nah, di sini di dalam kotak yang ditanyakan dia tidak ada H2. Sedangkan di sini dia ada H2. Maka bagaimana caranya supaya H2 ini hilang? Maka kalau dia hilang, maka posisinya harus berlawanan. Karena ini ada sebelah kiri, maka kita harus posisikan nanti H2-nya yang berikutnya harus berada di sebelah kanan. Maka untuk persamaan reaksi yang kedua ini kita harus balik, dibalik. Oke. Yang diketahui dia ada 2. Di sini ada 1. Maka supaya sama-sama yang ini yang di soal
kita kali setengah, ya kan? 2 dikali berapa yang sama dengan 1? Dikali setengah. Oke, maka kita tuliskan reaksinya. Ingat, dibalik, maka posisi H2O yang semula sebelah kanan kita tulis menjadi sebelah kiri. 2H2O, kita tulis 2H2O, karena dia dikali setengah maka 2-nya menjadi 1, maka tinggal H2O menghasilkan ini 2 dikali setengah berarti tinggal 1, tinggal H2 ditambah 1 dikali setengah, maka dia ada setengah O2. Dengan delta H sama dengan dia dibalik, maka posisinya delta H-nya juga dibalik, yang semula negatif menjadi positif. Nah, positif berapa? Kan dia dikali setengah, maka dia menghasilkan 170 Kj. Nah, ketika persamaan reaksi kita sudah selesaiin, kita jumlahkan. Nah, kita lihat yang sebelah kiri sama sebelah kanan, jika ada yang sama kita coret, artinya selisih. Yap, ini ada H2O, ada 3H2O. 3 dikurangin 1, maka yang ini dia habis, ini dia sisa 2. H2, ini ada 1, ini ada 1. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, maka dia habis, tidak ada sisa. Terus yang berikutnya ini ada setengah O2, ada 7/2 O2. Maka ini dia, nah artinya dia ada 7/2 dikurangin setengah sama dengan ada 6/2. Artinya dia ada 3. Maka di sini dia sisa 3, di sini dia habis. Mana lagi yang bisa dicoret? Tidak. Oh, masih ada. Ini dia ada C2H6. Di sini ada C2H6. Ada 1, maka ini dia habis. Nah, kita bisa jumlahkan sesuai dengan yang ketiga ini. Jika reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Yuk kita jumlahkan. Siapa yang belum dicoret untuk yang sebelah kiri anak panah? Yaitu ada C2H4 ditambah dengan ini. Tadi ada sisa 3, maka kita tulis 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. Dengan harga delta H sama dengan min 120 ditambah min 1250 ditambah 170, maka dia menghasilkan min 1200 Kj. Oke, ini hasil dari pembakaran C2H4. Kita cek lagi, sesuaikah dengan yang ditanya? C2H4 ada 1 mol ditambah 3O2 menghasilkan CO2 2CO2. Ini ada 2CO2 plus 2H2O. Oke. Ternyata sudah sama dengan apa yang ditanyakan. Maka ini soal sudah selesai. Semoga kalian paham. Jadi intinya kalian harus melihat apa yang ditanya, itu kuncinya. Posisinya ada di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan anak panah. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ibu tulis misalkan ada 2H2O plus 2CO2, boleh dibalik posisinya, asalkan sama-sama sebelah kanan anak panah. Contoh berikutnya, perhatikan reaksi berikut. 2CuCl menghasilkan 2Cu plus Cl2 dengan delta H plus 284 Kj. Persamaan reaksi yang kedua, 2CuCl plus Cl2 menghasilkan 2CuCl2 dengan delta H min 160 Kj. Maka nilai delta H untuk reaksi Cu plus Cl2 menghasilkan CuCl2 adalah, nah,
Kalau untuk contoh yang kedua ini, dia persamaan reaksi yang ditanyakan sudah ada, maka kalian tinggal memberi kotak saja supaya lebih kelihatan. Ya, kita lihat posisi yang ditanya. CU yang ditanya berada di sebelah kiri. Kita lihat yang ditanya ternyata dia berada di sebelah kanan, maka dia berlawanan. Maka kita harus sesuaikan dengan apa yang ditanya. Karena yang diminta sebelah kiri, yang diketahui sebelah kanan, maka reaksi yang diketahui ini harus dibalik. Paham? Oke. Selanjutnya, karena di sini yang ditanya cuma ada 1 mol CU, sedangkan yang diketahui ada 2, maka kita harus posisikan sesuai dengan yang ditanya juga, sebanyak 1. Maka 2 dikali berapa yang sama dengan 1? Si pinter, dikali dengan setengah. Maka nanti penulisannya, reaksi yang pertama ini kita tulis balik dan dikali setengah. Yuk kita tuliskan dibalik dan dikali setengah, maka posisinya CU ada di sebelah kiri. Ternyata ini ada 2 CU dikali setengah, maka menghasilkan tinggal ada CU plus ada 1 Cl2 dikali setengah, maka dia menghasilkan 1/2 Cl2, menghasilkan ini dikali setengah, maka tinggal CuCl dengan delta H sama dengan, karena dia dibalik, maka posisi delta H ini tandanya juga dibalik. Yang semula positif maka dia menjadi negatif. Negatif berapa? 284 dikali setengah. Hasilnya adalah 142 kg. Itu untuk persamaan reaksi yang pertama. Yang kedua ada posisi CuCl2. CuCl2 berada di sebelah kanan. Yang ditanya, yang diketahui ternyata sudah berada di sebelah kanan, maka persamaan reaksi ini tetap. Kita lihat, yang ditanya ada 1 mol, yang diketahui ada 2, maka kita harus posisikan seperti yang ditanya, menjadi 1. 2 dikali berapa yang sama dengan 1? Oke, dikali dengan setengah, sama. Kita tulis, persamaan reaksinya kita tulis tetap, posisinya, tapi dia dikali setengah. Yuk, 2 dikali setengah menghasilkan 1, maka kita tulis CuCl. Ditambah 1 dikali setengah, setengah Cl2, menghasilkan 2 CuCl2 dikali setengah menghasilkan CuCl2 dengan delta H sama dengan, karena di sini tetap, maka posisi harga delta H-nya tandanya juga tetap, yaitu negatif. Negatif berapa? Karena di sini dikali setengah, maka 160 dikali setengah sama dengan 80 kg. Sudah? Maka kita rata-ratain. Maaf, kita jumlahkan. Menghasilkan, mana yang sama, sebelah kiri sama sebelah kanan kita bisa coret. Ada CuCl, ada CuCl, ada 1, maka ini kita coret habis. Ada lagi yang sama? Untuk Cl2 di sini karena posisinya berada sama-sama sebelah kiri, maka dia tidak bisa dicoret, justru malah ikut dijumlahkan. Yap. Oke, ternyata sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Kita jumlahkan. Ada Cu sebelah kiri ditambah setengah ditambah setengah. Berapa? Oke, pinter. 1 Cl2 menghasilkan CuCl2 dengan delta H sama dengan min 222 kg. Nah, gampang kan? Udah dipahami ya untuk yang hukum Hess. Nah, semoga besok untuk yang energi ikatan rata-rata juga sama. Semoga kalian cepat untuk memahaminya. Oke, sekian untuk pembahasan hukum Hess. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.